Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa dzurriyyati wa ikhwani minan nabil mursalin wa quli ashabi quli ajmain wa tabi'ina wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang macam-macamnya istihadah. Kemarin sudah kita ketahui bahwa macamnya istihadah ada 7. Nah, untuk hari ini kita akan belajar yang nomor 1 terlebih dahulu, yaitu mubtadi'ah mumayyizah. Mubtadi'ah itu adalah perempuan yang pertama kali mengalami haid, berarti dia belum mempunyai adat atau belum mempunyai siklus. Sedangkan mumayyizah itu adalah perempuan yang bisa membedakan darah. Nah, jadi mubtadi'ah mumayyizah adalah perempuan yang pertama kali mengalami haid, kemudian dia darahnya keluar lebih dari 15 hari dan dia bisa membedakan darahnya atau darahnya memenuhi syarat-syarat tamyiz. Lalu syarat tamyiz itu apa saja? Nah, bagaimana seorang perempuan ini bisa masuk kategori nomor 1 ini, bisa masuk kategori mumayyizah, bisa dikatakan perempuan yang bisa membedakan darah. Syaratnya 1, darah kuat yang dia keluarkan. Kemarin sudah belajar tentang darah kuat ya, ada merah, ada hitam kemarin. Syarat yang pertama, darah kuatnya tidak kurang dari 24 jam. Kemudian syarat yang kedua, darah kuatnya tidak melebihi 15 hari. Syarat yang ketiga, darah lemah tidak boleh kurang dari 15 hari. Nah, kalau darahnya memenuhi syarat ini, maka dia masuk kategori mumayyizah. Nah, khusus untuk syarat ketiga, yaitu darah lemah tidak boleh kurang dari 15 hari, ini hanya dipakai dalam kasus yang setelah darah lemah keluar lagi darah kuat. Nah, ini nanti akan kita pelajari langsung beserta contohnya agar tidak bingung. Oke. Nah, untuk perempuan kategori pertama ini, mubtadi'ah mumayyizah, maka perincian hukum darahnya, darah kuat dihukumi haid dan darah lemah dihukumi istihadah. Contoh, ada seorang wanita keluar darah selama 30 hari, misalnya ya. Selama 30 hari dia keluar darah, selama 30 hari dengan perincian darah kuatnya 5 hari, darah lemahnya 25 hari. Nah, ini keluarnya 30 hari ya, lebih dari 15 hari. Artinya perempuan ini mengalami istihadah. Nah, untuk lebih mudah menggambarkan mungkin darah merahnya 5 hari, darah coklatnya 25 hari. Nah, maka kalau darahnya bisa dibedakan seperti ini, ada merah, ada coklat misalnya ya, dan ini memenuhi syarat tamyiz yang disebutkan di depan tadi, darah kuatnya tidak kurang dari 24 jam dan tidak lebih dari 15 hari. Maka ketentuan darahnya adalah darah kuat yang 5 hari ini dihukumi haid, kemudian darah lemah yang 25 hari ini dihukumi istihadah. Nah, darah kuatnya haid, darah lemahnya istihadah. Lalu lagi contohnya, jika ada perempuan keluar darah selama 20 hari, berarti lebih dari 15 hari, artinya dia mengalami istihadah. Dengan perinciannya,
darah merahnya misalnya nggih, darah kuatnya 10 hari, darah lemah atau darah coklatnya 10 hari. Nah, kita lihat dulu. Darah kuatnya tidak kurang dari 24 jam dan tidak lebih dari 15 hari. Maka dia memenuhi syarat mumayyizah. Berarti perinciannya darah kuatnya ini haid, darah lemahnya istihadhoh. Nah, sekarang bagaimana dengan syarat, contoh syarat yang ketiga tadi? Darah lemah tidak boleh kurang dari 15 hari. Misal ada seorang perempuan, dia mengeluarkan darah kuat 3 hari, merahnya 3 hari misalnya nggih. Kemudian darah lemah atau darah coklatnya 17 hari. Kemudian dia keluar lagi darah merah atau darah kuat 5 hari. Kita lihat darah kuat pertama, kemudian darah lemah, dan keluar darah kuat lagi. Nah, kalau keluar darah kuat untuk kedua kali, maka syarat yang ketiga ini dipakai. Darah lemahnya tidak boleh kurang dari 15 hari untuk memisahkan. Nah, maka untuk darah kuat pertama dihukumi haid, darah lemah dihukumi istihadhoh, dan darah kuat kedua, darah kuat yang keluar kemudian ini juga dihukumi haid lagi. Nah, ini hukumnya seperti ini. Nah, kemudian hukum seperti ini bisa menghukumi haid, kemudian istihadhoh, kemudian haid lagi. Ini berlaku setelah hari ke-15. Jadi untuk mustahadhoh mulai nomor 1 sampai nomor 7 nanti bisa dihukumi seperti ini setelah hari ke-15. Jadi seorang perempuan harus menunggu 15 hari terlebih dahulu. Kenapa begitu? Karena kita tidak akan tahu akan mengalami istihadhoh atau tidak sebelum darahnya mencapai 15 hari. Nah, setelah nanti ditunggu, oh ternyata sampai hari ke-15 kok darah saya masih keluar, hari ke-16 darah saya masih keluar, oh berarti dia mengalami istihadhoh. Baru kemudian bisa menentukan mana yang haid, mana yang istihadhoh. Mungkin kasus pertama seperti ini, ada seorang perempuan setelah hari ke-15 ditunggu ternyata darahnya masih keluar, oh berarti istihadhoh. Kemudian dia melihat catatan karena dia rajin mencatat. Ingat nggih, hari kemarin sudah diingatkan bahwa seorang perempuan kalau sudah mulai haid maka harus disiplin mencatat harinya, hari keluarnya, tanggal, jam, dan warna darahnya harus disiplin untuk dicatat agar ketika mengalami istihadhoh tidak kebingungan. Nah, setelah dia melihat catatan ternyata darah kuatnya 5 hari, maka yang 5 hari dihukumi haid. Nah, karena dia tadi menunggu 15 hari, maka dia terlanjur tidak sholat selama 15 hari. Nah, setelah menunggu 15 hari, ternyata yang haid cuman 5 hari, maka yang 10 hari sholatnya harus diganti. Untuk kasus yang ini. Untuk kasus yang ini, setelah dia menunggu selama 15 hari dan tidak melakukan sholat, ternyata setelah dihitung, setelah dilihat catatan, haidnya hanya 10 hari, maka yang 5 hari sholatnya harus diganti. Termasuk juga yang ini, kasus yang ini. Setelah dia tidak sholat 15 hari, kemudian ditentukan haidnya hanya 3 hari, maka darah yang 12 hari itu sholatnya harus diganti. Nah, begitu seterusnya. Jadi untuk mustahadhoh jenis pertama, ketentuan darahnya
darah kuatnya dihukumi haid dan darah lemahnya dihukumi istihadah. Sudah. Kemudian selanjutnya bagaimana kalau tadi dikatakan untuk syarat ketiga mumayyizah, darah lemahnya tidak boleh kurang dari 15 hari untuk membedakan hukum darahnya. Nah, sekarang bagaimana kalau darah lemahnya keluar kurang dari 15 hari? Nah, contoh, ada seorang perempuan keluar darah 8 hari, keluar darah kuat, merah misalnya. Kemudian dia keluar darah lemah, coklatnya juga 8 hari. Baru 8 hari darahnya sudah berganti warna lagi, menjadi merah lagi 8 hari. Padahal untuk syarat ketiga tadi dikatakan kalau ada darah kuat keluar kembali, darah lemahnya harus tidak kurang dari 15 hari. Berarti dia tidak memenuhi syarat. Nah, kalau seperti ini ada hukum tersendiri. Jadi kalau ada darah lemah diapit 2 darah kuat, ada 2 darah kuat mengapit darah lemah yang ada di tengah, maka nanti ketentuannya adalah kalau darah kuat pertama ditambah darah lemah niki lebih dari 15 hari seperti ini, berarti ini 16 hari. Lebih dari 16 hari maka yang dihukumi haid hanya darah kuat pertama saja. Nah, kalau dalam kasus ini maka haidnya adalah 8 hari yang pertama. Untuk darah lemah dan darah kuat ini dihukumi istihadah. Kasus pertama. Kasus kedua, ada seorang perempuan keluar darah kuat 8 hari. Kemudian keluar darah lemah 6 hari misalnya nggih. Keluar darah kuat lagi 8 hari lagi. Nah, terkena kaidah yang tadi, kalau ada darah lemah diapit 2 darah kuat, maka kita lihat kalau darah kuat pertama ditambah darah lemah. Nah, tidak ada 15 hari, maka yang dihukumi haid adalah darah kuat ditambah darah lemah. Dalam kasus ini maka 14 hari dihukumi haid, yang 8 hari dihukumi istihadah. Nah, kita lihat bedanya. Di kasus yang pertama, darah kuat pertama ditambah darah lemah lebih dari 15 hari, maka yang dihukumi haid hanya darah kuat pertama saja, sisanya istihadah. Dalam kasus kedua, darah kuat pertama ditambah darah lemah tidak lebih dari 15 hari, maka darah kuat pertama dan darah lemah semuanya dihukumi haid, sisanya istihadah. Nah, sama seperti yang tadi bahwa untuk kasus istihadah setiap wanita harus menunggu sampai hari ke-15 terlebih dahulu. Jadi kalau untuk kasus ini setelah hari ke-15 kemudian dia mandi, dihitung haidnya berapa. Dalam kasus pertama haidnya 8 hari, maka dia punya hutang sholat 7 hari karena sudah tidak sholat selama 15 hari. Untuk kasus kedua, karena dia sudah tidak sholat 15 hari dan setelah dihitung haidnya 14 hari, maka dia hanya punya hutang sholat 1 hari. Nah, demikian untuk penjelasan mustahadah jenis pertama, mubtadi'ah, mumayyizah. Untuk bulan pertama saja, yang kami jelaskan ini adalah untuk bulan pertama. Untuk bulan kedua nanti langsung jika ada perubahan darah, maka kalau berubah menjadi kuat dan memenuhi syarat langsung haid. Kalau berubah menjadi darah lemah maka langsung istihadah, tidak perlu menunggu 15 hari seperti bulan pertama. Akan kita lanjutkan pada jenis mustahadah yang selanjutnya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.